Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-share materi pembelajaran hari ini. Saya akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional linier. Linier artinya pangkat variabelnya paling tinggi adalah 1, baik pembilang maupun penyebut. Nah, kalau yang kedua yaitu adalah kalian juga mampu menyelesaikan pertidaksamaan rasional, tapi bentuknya adalah linier kuadrat. Nah, itulah yang ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Berarti dia kalau linier kuadrat berarti ada salah satunya atau bahkan dua-duanya, baik pembilang maupun penyebut yang bentuknya adalah kuadrat. Ya. Nah, berarti nanti kita ke konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep dasar dari pertidaksamaan rasional linier. Ingat tadi kalau misalkan dia rasional, maka umumnya di beberapa buku menyebutnya sebagai pertidaksamaan pecahan. Maka bentuknya ada pembilang dan ada penyebut ya. Lalu di sini adalah saya buat AX tambah B, di mana variabelnya adalah X, per CX tambah D, lalu bintang N, di mana bintang itu bisa diganti menjadi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, nah yang paling penting adalah yang menjadi note bahwa kalau dia linier berarti X-nya itu berpangkat 1, paling tinggi. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada beberapa langkah penyelesaian. Nah, langkah penyelesaiannya tersebut adalah kalau misalnya ruas kanan itu belum 0, jadi nanti N-nya itu belum 0, maka nolkan dulu. Nah, yang menjadi note adalah atau yang menjadi catatan adalah kalian tidak boleh kali silang. Karena ini bukan persamaan. Jadi konsep kali silang tidak berlaku untuk pertidaksamaan. Yang bisa kalian lakukan adalah memindahkan. Atau kalau misalnya orang matematik adalah tinggal menjumlahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama. Langkah yang kedua, di sini tertulis adalah ubah tanda koefisien X pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama. Maksudnya gini, kalau misalnya nanti kita temui bahwa koefisien X-nya yang di atas berbeda dengan yang di bawah, maka samakan dulu atau umumnya adalah positifkan dulu X-nya. Ingat bahwa selalu saya bilang kalau bahasa saya pantangan. Pantangan dalam sebuah pertidaksamaan itu adalah koefisien dari variabel tertingginya itu negatif. Jadi kalau misalkan dia masih negatif, salah satunya negatif, baik itu pembilang atau penyebutnya, maka harus dikalikan dengan negatif supaya hasilnya menjadi positif. Ya, keduanya positif atau keduanya negatif boleh, tapi kalau salah satunya yang negatif itu nggak boleh. Oke, jadi kalau misalnya di atas itu minus X, yang di bawah juga minus X, maka tidak perlu dikali dengan negatif karena antar mereka itu sudah saling habis. Gitu dia negatifnya. Lalu kemudian adalah seperti biasa cari nilai-nilai 0 pembilang maupun penyebut. Oke, jadi X-nya itu berapa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah, nah ini lihat tanda pertidaksamaan. Konsep lihat tanda pertidaksamaan itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Artinya adalah kita nanti akan dapat dua nilai X. Lalu kita tandai X mana yang besar. X yang di atas atau X yang di bawah. Kalau misalnya nanti X yang kecil tadi saya bilang atau saya sebut sebagai X1, X yang besar sebagai X2, maka tanda dari pertidaksamaannya kalau dia lebih kecil atau lebih kecil sama dengan dia di antara. Nah, ini konsep dari pertidaksamaan kuadrat sebenarnya kan. Lalu kemudian kalau misalkan dia lebih besar, maka nanti dia menggunakan kata atau. Jadi konsep pertidaksamaan kuadrat pun masih dipakai. Lalu pertanyaannya apakah wajib menggunakan garis bilangan? Maka di sini jawabannya garis bilangan hanya sunah. Ya, kalau kalian mau tambahkan garis bilangan, uji di garis bilangan, oke, tapi kalau tidak hanya memakai yang di sini saja, itu juga sudah cukup. Kemudian bandingkan dengan rasional linier kuadrat.
Tadi saya bilang kalau linear berarti pangkat 1, kalau kuadrat berarti dia adalah berpangkat 2. Maka bentuk umumnya itu adalah ini. Jadi apakah harus di atas kuadratnya? Tidak. Bisa saja kuadratnya di bawah. Bisa saja penyebutnya itu dia dalam bentuk kuadrat. Namanya juga linear kuadrat. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Salah satunya. Jadi salah satu linear itu di sini PX tambah Q. Lalu kemudian kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Tanda bintang N. Bintang adalah salah satu tanda pertidaksamaan. Itu. Penyelesaiannya langkah 1 sama dengan langkah yang sebelumnya. Kalau di ruas kanan belum 0, maka nolkan dulu. Jadi kalian tidak perlu hafal ulang. Ya kan? Artinya hafal satu saja. Oh, berarti intinya kalau dia pertidaksamaan rasional mau bentuk apapun, maka yang di sebelah kanan ya harus 0. Dengan cara dipindahkan, gampangnya. Lalu kemudian, positifkan nilai A. Kalau belum positif. Kalau sudah positif, ya sudah, tidak perlu dikalikan dengan negatif. Lalu kemudian langkah 3 sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah cari nilai-nilai X. Bisa dengan cara pemaktoran, karena dia kuadrat ya, umumnya difaktorkan. Atau kalau misalnya tidak bisa difaktorkan, maka pergunakan rumus ABC. Selama diskriminannya itu tidak negatif. Ya kan, B kuadrat kurang 4AC-nya itu tidak negatif. Tapi kalau misalnya B kuadrat kurang 4AC-nya negatif, maka dia namanya nanti definite. Pembahasan mengenai definite akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Karena muncul lagi nih istilah baru, apa ya definite? Nah, definite itu nanti kita akan bahas. Nah, lalu di sini saya beri note dengan cara saya ubah warnanya. Karena ini harus diingat. Kalau dia lebih dari 2 faktornya, ingat ya lebih dari 2, kalau tadi kan X1, X2, pertidaksamaan kuadrat juga X1, X2, gitu dia. Lalu linear tadi juga X1, X2, rasional linear. Sekarang rasional kuadrat itu biasanya lebih daripada 2. Kalau misalkan dia lebih daripada 2, maka nanti wajib menggunakan garis bilangan. Itu yang penekanannya. Ya, jadi kalian wajib menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya gimana? Garis bilangannya adalah kalian tentukan dulu pembuat 0. Misalnya, kalian dapat pembuat nolnya itu min 1, 1, 5. Ada 3 kan? Berarti kan di sini tidak bisa kita langsung tentukan, oh berarti nanti dia di antara, oh berarti dia pakai atau. Nggak bisa. Kita harus gambarkan ke garis bilangan. Maka cara atau langkah menggambar ke garis bilangan, yaitu adalah susun mulai dari angka yang paling kecil. Berarti kita punya min 1. Lalu kemudian kita ada 1, baru kemudian 5. Lalu setelah disusun, maka diuji coba di antara itu. Berarti lebih kecil daripada 1, lebih kecil dari min 1, angkanya masukkan ke soal. Lalu kemudian di antara min 1 sampai dengan 1, berapa angkanya? Misalnya 0, ujikan ke soal. Lalu kemudian 1 sampai dengan 5, ujikan lagi ke soal. Lalu 5 ke atas, ujikan ke soal. Nah, ujikan ke soal, kita tidak perlu tahu berapa nilai spesifiknya. Misalnya, oh nilainya 5, oh nilainya 7, oh nilainya 10. Tidak. Tapi yang mau dilihat adalah tanda positif atau tanda negatif. Itu saja. Kira-kira ketika dimasukkan angka-angka yang lebih kecil dari min 1, hasilnya positif atau negatif. Begitu. Atau kalau misalnya dimasukkan 1 sampai dengan 5, hasilnya positif atau negatif. Kenapa kita butuh positif atau negatif? Karena kalau dia lebih kecil, ingat bahwa lebih kecil itu berarti lebih kecil dari 0, maka yang diambil adalah yang negatif.
Maka kita cuma butuh negatif atau positif. Oke, kalau dia lebih besar atau lebih besar daripada 0, maka yang diambil adalah yang bertanda positif. Oke, pertama, yaitu adalah tentukan penyelesaian X kurang 4 per X tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Kira-kira, ya saya butuh respon nih dari kalian. Ini bentuk rasional linier atau rasional linier kuadrat, bentuk 1 atau bentuk 2? Ada yang bisa kasih? Bentuk satu, Sir. Solusinya adalah karena di sebelah kanannya sudah 0, maka langkah pertama hilang. Tidak perlu lagi nolkan ruas kanan, karena udah 0. Nah, apa yang dicari? Hanya pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembilang dan pembuat 0 untuk penyebut. Oke, jadi seperti biasa ya bahwa ini X kurang 4 sama dengan 0 pembilangnya, maka X-nya 4. Penyebutnya X tambah 6 sama dengan 0, maka X-nya min 6. Jadi ada 2 nih nilainya, yaitu adalah si 4 sama min 6. Maka kita carilah yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Tidak ada perubahan tanda. Karena di sini X, di sini X, sama-sama positif. Maka tidak perlu dikalikan dengan negatif. Maka penyelesaiannya, lihat tanda lagi, lebih kecil. Kalau dia lebih kecil berarti terletak di antara nilai yang kecil, minus 6, sampai dengan yang besar adalah 4. Nah, di poin ini kalian harus betul-betul perhatikan. Apa yang diperhatikan ini? X lebih besar dari minus 6. Tanda sama dengannya hilang. Padahal di soal ini ada tanda sama dengan. Ya, ada tanda sama dengan kan? Tapi di sininya dia hilang. Ini bukan saya silap menulis atau saya silap mengetik. Tidak ya. Nah, yang mesti diperhatikan bahwa di dalam matematika atau bentuk dari yang saya bilang tadi rasional A per B, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Penyebut di dalam matematika itu tidak boleh 0. Minus 6 adalah penyebut. Maka kalau saya substitusikan minus 6 pas minus 6, maka minus 6 tambah 6 jadinya 0. Bilangan per 0 tidak tahu berapa nilainya. Kalau di limit itu namanya tak hingga. Tapi kalau di bilangan itu nanti jadinya pertanyaan besar. Maka penyebutnya itu tidak 0. Maka ketika dia minus 6 itu nggak boleh. Jadinya di sini hanya pakai tanda lebih kecil saja. Jadi segala sesuatu yang berasal dari penyebut, kalau soalnya pakai tanda sama dengan, maka hilang tanda sama dengannya. Kalau pembilang boleh. Kalau pembilang itu boleh 0. Contoh, 0 bagi 2. 0 bagi 2, maka itu hasilnya adalah 0. Logikanya gini, kalian tidak memiliki kue. Lalu kalian mau membagi yang tidak kalian miliki itu kepada 2 orang adik kalian. Maka adik kalian tidak akan mendapatkan apapun. Ya kenapa? Ya karena memang nggak ada yang mau dibagi. Kalian saja tidak ada, kuenya itu nggak ada. Tiba-tiba kalian mau membagi, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Tapi kalau misalkan penyebutnya 0, maka itu tidak bisa. Jadi bedanya dengan nomor 1, nih, minus X. Jadi 3 kurang X. Artinya bahwa yang di atas itu minus, yang di bawah itu plus, positif. 2X tambah 4. Maka duanya dikali negatif. Kalau dua-duanya dikali negatif, balik lagi dong nanti dia. Jadi di sini nanti jadinya adalah X kurang 3. Kalau di bawah kali negatif jadi min 2X. Yang atas positif, yang bawah jadi negatif. Jadi ingat bahwa pengali negatif itu adalah ke salah satunya saja, di mana dia yang ada negatif X.
Apakah di pembilang atau di penyebut? Itu terserah kalian. Tergantung daripada soalnya. Oke, jadi di sini ya. Nah, kalau misalkan untuk langkah yang setelahnya, ini seperti biasa, X-nya 3, lalu kemudian yang di sini adalah X-nya minus 2. Nah, di sini baru dia salah. Ini harusnya adalah X-nya, penyelesaiannya, sepertinya ini salah copy. Dia pakai atau, tapi bukan 5. Harusnya isinya berapa di sini? X lebih kecil dari minus 2, gitu ya, atau X lebih besar. Oh, ini lebih kecil saja karena dia minus 2-nya dari penyebut, lebih kecil saja. Tapi untuk yang di sini X-nya lebih besar sama dengan, ya, X-nya lebih besar sama dengan 3. Oke, itu dia. Jadi di sini adalah harusnya X lebih besar sama dengan 3 karena dia pembilang dan soal kita pakai tanda lebih besar sama dengan, udah berubah. Jadi nanti di pembilang dia pakai tanda sama dengan, tapi di penyebut seperti biasa bahwa dia tidak boleh pakai tanda sama dengan walaupun soal kita pakai tanda sama dengan. Next, itu adalah yang ketiga. Yang ketiga bedanya dengan yang pertama dan yang kedua, dia masih linier juga, tapi di sini belum 0. Nah, ini nggak boleh 3 kali X kurang 8. Nggak boleh gitu, nggak boleh kali silang. Nah, itu artinya bahwa kalian harus mengurangkan dengan 3 di ruas kiri dan di ruas kanan. Artinya, yaitu adalah, kita buat, pecahan mau ditambah atau mau dikurangkan, maka harus samakan penyebut. Maka menjadi seperti ini. Ini artinya bahwa penyebutnya menjadi X kurang 8. Ingat ya, kali minus 3. Berarti minus 3X. Minus 3 kali minus 8, maka menjadi positif 24. Jadi tambah dengan 24. Operasikan. Kalau dioperasikan maka menjadi minus X tambah 23 per X kurang 8 lebih besar sama dengan 0. Ini minus. Balik lagi pantangan kan gitu ya. Maka harus dikalikan dengan negatif. Kalau dikalikan dengan negatif maka nanti menjadi X kurang 23 per X kurang 8 tandanya berubah menjadi lebih kecil sama dengan 0. Sama seperti tadi hanya 2 dia, berarti ada 23 sama ada 8. 8 itu penyebut, 23 itu pembilang, maka 23 pakai tanda lebih besar sama dengan karena dia lebih besar. Lalu kalau misalkan 8 maka tanda sama dengannya hilang, menjadi lebih kecil saja. Ini berubah menjadi, oh ini juga harusnya bukan atau ya nak. Ini harusnya dia adalah di antara. Jadi nggak boleh dia pakai atau. Ini harusnya adalah X lebih besar dari 8, lebih kecil sama dengan 23. Nanti slide-nya akan saya revisi di sini. Dia nggak boleh pakai atau karena sudah berubah. Gitu. Dah. Nah, baru yang terakhir. Jadi hanya ada 4 saja untuk hari ini. Nah, yang terakhir itu adalah linier dan dia kuadrat. Nah, kalau misalkan dia linier dan kuadrat, maka nanti kuadratnya faktorkan dulu. X kuadrat kurang 2X kurang 24. Kira-kira faktornya berapa? Saya butuh respon dari kalian. Berapa kali berapa min 24 kalau dijumlahkan adalah minus 2? 6 dan 4. 6 dan min 4. 6 dan minus, yang mana yang positif, yang mana yang negatif untuk faktor? X kurang berapa? Min 6 dan 4. Min 6 Ya, dan oke. 4, Sir. X kurang 6, X tambah 4 gitu ya? Per X tambah 2. Benar. Wah. Itu dia. Dah?
Maka dari sini menjadi ini. Oke. Nah, nanti ini kan berarti pembuat nolnya itu ada 3. 6. Langsung aja ya, jadi nggak ditulis lagi sebenarnya ini berarti 6. Lalu kemudian ini adalah minus 4. Lalu yang di sini adalah minus 2. Nah, berarti kalau misalkan dia ada 3 seperti ini, maka nanti jadinya adalah harus ditulis ke garis bilangan. Nah, berarti garis bilangannya adalah susun mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Berarti dimulai dari minus 4, minus 2, lalu 6. Lalu minus 2 itu bulat kosong. Bulat kosong artinya dia tidak ikut minus 2-nya dalam perhitungan. Atau hilang tanda sama dengannya ketika nanti dituliskan dalam penyelesaian. Karena minus 2-nya penyebut. Maka dia bulat kosong. Sedangkan untuk yang di atas, untuk 6 dan minus 4, dia bulatnya bulat penuh. Karena soalnya pakai tanda sama dengan. Tapi kalau misalnya soalnya lebih kecil saja, maka semuanya bulat kosong, baik itu pembilang maupun penyebut. Jadi kalau misalkan lebih kecil saja atau lebih besar saja sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah dalam artian bahwa lebih mudah untuk menjawabnya tanpa terjadi kesilapan. Tapi kalau misalkan dia ada tanda sama dengan, bisa jadi kita silap. Karena kita menganggap bahwa penyebut nanti bulatnya bulat penuh. Padahal harusnya yang dinamakan dengan penyebut itu selalu bulatnya adalah bulat kosong. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah hasil jadi. Sebelum ke proses ini sebenarnya kita bisa masukkan dulu. Contoh ya, saya masukkan misalnya di sini adalah lebih kecil daripada minus 4. Lebih kecil daripada minus 4, minus 5. Minus 5 saya mau masukkan kemana? Ke soal atau ke sini? Lebih gampang ke sini. Minus 5 kurang 6. Minus. Itu saja. Intinya kan minus kurang minus. Utang, utang lagi. Maka utang tetap. Bertambah utangnya. Maka minus. Minus berapa? Nah, kalau mau spesifik berarti minus 11. Tapi nggak perlu spesifik. Karena kita hanya butuh positif atau negatif. Minus intinya. Minus 5 tambah 4. Minus hasilnya. Ya kan? Minus kali minus. Maka hasilnya positif. Plus. Ya kan? Hasilnya adalah positif. Berarti kita yang punya atas positif ya. Lalu untuk yang bawah. Minus 5 tambah 2. Minus. Minus 3. Spesifiknya. Berarti yang bawah minus. Positif bagi negatif. Positif bagi negatif, maka hasilnya negatif. Maka di minus 4 ke kiri, lebih kecil dari minus 4, itu semuanya negatif. Lalu di antara minus 4 sampai dengan minus 2, berapa misalnya? Misalnya minus 3. Ya kan? Minus 3 kurang 6. Minus. Minus 3 tambah 4. 1 positif. Positif kali negatif, positif kali minus, maka hasilnya minus, yang di atas minus. Minus 3 tambah 2, minus 1, maka minus, minus bagi minus, maka hasilnya di sini plus. Oke, lalu kemudian minus 2 ke 6. Angkanya misalnya 0, kalau di sini banyak, 0, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, karena 6 di sini penuh. Oke ya, jadi saya yang gampang aja, yang gampang 0. 0 kurang 6, minus. 0 tambah 4, positif. Positif kali negatif, negatif. 0 tambah 2, positif. Maka negatif atas bagi dengan positif bawah, maka hasilnya adalah negatif. Oke, maka lalu kemudian di atas 6. Di atas 6 berarti nanti misalnya adalah 7.
7 kurang 6 positif. 7 tambah 4 positif. 7 tambah 2 positif. Positif kali positif, positif bagi positif, positif. Lalu sampailah kita sudah menentukan tandanya, lalu kemudian sampai ke daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu tergantung dari soal. Kalau soalnya di sini tidak mengalami perubahan lebih kecil, maka yang diambil adalah yang bertanda negatif. Jadi ini sebenarnya sampai ke sana ini ya. Oke, ini hanya editing saja. Oke, lalu yang di sini. Jadi ada 2 wilayah di sini yang negatif. Lebih kecil dari -4 atau di antara -2 sampai dengan 6. Lihat bahwa -2-nya di sini kosong. Maka nanti penyelesaiannya adalah ini. X kecil sama dengan -4 atau karena ini kan putus nih di sini. Jadi atau X lebih besar -2 lebih kecil sama dengan 6. Paham kira-kira untuk materi hari ini? Insya Allah paham, Ustaz. Oke, ya. Jadi intinya adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita masih kepada ranah aljabar. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian sehat terus. Dan ingat bahwa di tengah kesulitan pasti akan terdapat kesempatan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.